Acara ini didukung oleh Halo Sobat Milenial, tentunya kamu pernah atau bahkan sering mendengarkan kata budgeting, bukan? Tahukah kamu, budgeting atau proses pengelolaan anggaran merupakan cara kita untuk mencapai tujuan finansial kita. Kira-kira bagaimana memulainya? Dan apa saja manfaat yang akan kita dapatkan dengan melakukan budgeting? Kali ini, Keuangan Milenial akan membahas tentang budgeting the smart way, atau cara bijak mengelola keuangan. Proses budgeting ini sangat penting karena dengan mengetahui kemana kita membelanjakan uang kita, kita akan lebih sadar akan money habit kita. Dan juga kita jadi memiliki sebuah panduan mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dibelanjakan. Tidak menerka-nerka, sehingga kita tahu kalau barang yang kita beli saat ini memang pantas untuk kita beli karena memang sudah ada budgetnya. Sedangkan kalau yang di luar budget, ya tentunya tidak kita beli. Nah, kalau sudah dikelola dengan baik seperti ini, pastinya hati kita juga akan damai. Bukan begitu Sobat Milenial? Untuk memulai budgeting, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah journaling. Journaling adalah kegiatan mencatat pemasukan dan utamanya pengeluaran kita. Ironisnya, mencatat pengeluaran adalah hal yang simpel dan mudah, tetapi seringkali tidak dilakukan oleh orang. Mengapa? Karena serem, banyak minusnya. Tapi ini penting sekali. Karena untuk menentukan tujuan kita, tentunya kita membutuhkan peta. Dan jurnal ini adalah peta finansial kita. Journaling membantu kita memberikan kejelasan dan fokus akan satu, posisi keuangan kita pada saat ini, dan kedua, tujuan yang ingin kita capai nantinya. So, the map is the hard truth. Jadi, memetakan keuangan kita adalah sebuah keharusan. Dan seperti biasa, hal yang paling penting adalah memulainya. Modalnya hanya pulpen dan kertas. Dan saat ini malah sudah lebih gampang. Modalnya hanya smartphone kita dengan aplikasi notes bawaan. Yang penting, setiap kali kita mengeluarkan uang kita, itu kita catat. And if you don't believe me, catatlah semua pengeluaran Anda selama 1 bulan full. Dan lakukan evaluasi pada setiap akhir bulan. Saya yakin kamu akan terkejut kalau ternyata banyak sekali uang yang kamu keluarkan begitu saja untuk hal-hal yang sebenarnya tidak esensial. Seperti beli promo online. Atau ternyata makan-makan di luar mahal ya. Cicilan kartu kredit, di mana barangnya udah usang, tapi cicilannya masih saja jalan terus. Nah, dengan adanya budgeting, kita menjadi sadar dan bisa memonitor progres kita untuk mencapai financial goals kita. Dan kita menjadi dipaksa untuk mengikuti rencana yang sudah dari awal kita tetapkan. Dan paling pentingnya adalah kita menjadi memiliki lifestyle sesuai dengan income kita dan menjadi tidak berlebihan. Dalam perjalanannya, ini akan membuat kita menjadi semakin sedikit berhutang dan semakin banyak berinvestasi. Sehingga kita bisa mengakumulasikan kekayaan. Gimana Sobat Milenial? Udah mulai paham dong ya kenapa budgeting itu penting? Sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah praktis dalam pengelolaan anggaran keuangan. Cara pertama, saya namakan budgeting ala pelatih sepak bola. Biasanya dalam permainan bola itu kan ada yang namanya formasi. Apakah condongnya bertahan atau malah menyerang? Jadi formasi itu kan ada beberapa skema ya. Contohnya 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, dan lain sebagainya. Jadi kolom pertama adalah back atau pemain bertahan. Ini merepresentasikan kebutuhan kita. Kolom kedua adalah gelandang atau pemain tengah yang merupakan keinginan kita. Dan kolom ketiga adalah penyerang yang merepresentasikan tabungan ataupun investasi kita. Semakin kita menyerang, maka semakin cepat juga terjadi gol.
Tapi jangan lupakan juga peran gelandang atau keinginan kita. Karena small rewards itu dibutuhkan supaya kita semakin termotivasi to keep on going. Jadi gelandang itu menjaga supaya kita terus memiliki motivasi untuk menjalankan rencana finansial kita sampai tujuan. Jadi, ada beberapa tipe formasi yang bisa diterapkan dalam budgeting ala pelatih sepak bola ini. Pertama, formasi 5-3-2. Ini adalah formasi budgeting paling klasik yang dilakukan, di mana 50% dialokasikan untuk kebutuhan, 30% dialokasikan untuk keinginan, dan sisanya 20% dialokasikan untuk tabungan ataupun cicilan. Kedua, formasi 4-4-2. Jika kita tidak memiliki kebutuhan yang besar, maka formasi ini adalah formasi yang cukup menyenangkan dan memiliki daya tahan yang sangat besar. Karena pada formasi ini, kita mengalokasikan pos yang cukup besar pada pos keinginan. Sehingga pada formasi ini, kita tidak terlalu memiliki kekangan untuk menikmati kesenangan. Ketiga, formasi 4-2-4. Formasi ini adalah formasi yang paling agresif, di mana 40% dari income kita dialokasikan untuk investasi. Tentunya ini adalah strategi yang cukup menyiksa karena anggaran kita untuk kebutuhan dan keinginan menjadi sedikit. Tetapi sebagai gantinya, karena porsinya yang besar untuk investasi, maka dengan formasi ini, kemungkinan kita untuk mencapai tujuan finansial kita tentunya menjadi lebih cepat. Sebagai informasi, mungkin ini adalah formasi yang jarang kita dengar. Tetapi formasi 4-2-4 ini adalah formasi yang digunakan oleh Brazil sewaktu memenangkan Piala Dunia sebanyak 3 kali dari tahun 1950-an sampai 1970-an.